Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita balik lagi ke fisika ya. Setelah kita 2 bab kemarin belajar biologi, yaitu sistem pernapasan dan sistem ekskresi seperti itu. Jadi mungkin dalam beberapa pekan ke depan kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi getaran, gelombang, dan bunyi itu sebenarnya saling berhubungan gitu. Jadi sehingga belajarnya disatukan dalam satu kesatuan materinya seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang akan kita pelajarin di bab ini gitu. Jadi getaran, gelombang, dan bunyi berarti terdiri dari getaran, gelombang, bunyi. Nah, di getaran kita belajar tentang frekuensi, periode, dan amplitudo. Di gelombang kita belajar tentang gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Lalu di bunyi kita belajar jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, gejala yang diamati seperti itu. Terus apa sih yang dimaksud dengan getaran? Nah, getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Lalu, getaran biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Gambar sebelah kiri itu gambar gempa ya, kita lihat tuh. Ketika terjadi gempa, sebenarnya itu terjadi getaran. Kenapa disebut getaran gitu? Karena getaran itu gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Jadi getaran itu sebenarnya sifatnya berbolak-balik seperti itu. Lalu ada gitar. Jadi gitar ini dia bisa mengeluarkan bunyi ketika ada getaran gitu. Jadi ketika kita memetik sinar maka keluar bunyi seperti itu. Lalu yang sebelah kanan, kalau teman-teman pernah lihat, di sebelah kanan itu sebenarnya adalah jam pendulum seperti itu. Nah, jadi satu getaran, yang disebut satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh gitu. Nah, gerakan bolak-balik satu kali penuh ini ketika satu getaran ya. Mohon maaf, ternyata terlalu besar. Bentar ya. Nah, satu getaran ketika dia telah melewati semua titik lalu kembali ke titik semula seperti itu. Nah, di sebelah kiri kita ada gambar getaran selaras bandul pada pegas. Borina, jadi gimana tuh yang dimaksud satu getaran di pegas ini gitu, di bandul pada pegas? Jadi kalau misalkan titik awalnya A atau startnya di A, ya kita tulis ya, di A, lalu dia ke O, lalu dia ke B, lalu dia ke O lagi, lalu dia kembali ke A seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan satu getaran penuh. Berarti kalau misalkan dia baru dari A lalu ke O ke B, itu itu berapa getaran? Berarti dia setengah getaran. Seperti itu. Nah, kalau pada pegas, getaran selaras bandul pada pegas.
Lalu kalau di yang sebelah kanan ada bandul berayun, ayunan pada bandul seperti itu. Jadi satu getaran adalah gerak bolak-balik dari A ke B ke C, balik lagi ke B, lalu ke A gitu. Lalu kalau misalkan ditanya setengah getaran, berarti cuman dari A ke B ke C seperti itu. Terus kalau misalkan seperempat getaran gimana dong? Seperempat getaran berarti cuman dari A ke B. Terus kalau dia 3/4 getaran, 3/4 getaran dia dari A ke B ke C lalu ke B seperti itu. Oke. Sebentar ya. Lalu oke, kok dia nggak muncul sih? Sebentar. Oke. Nah, di dalam getaran ini kita punya besaran-besaran yang ada di getaran. Yang pertama yaitu ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu skon, seperti itu. Nah, dengan demikian frekuensi ini dirumuskan dengan F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu yang ditempuh, seperti itu. Oke. Kalau misalkan teman-teman di casan ya, mungkin bisa ngelihat di casan laptop atau di casan HP mungkin ya. Kalau di casan laptop Borina tertulis F sama 50 Hz. Enggak, jadi tertulis 50 Hz ya di situ. 50 Hz ini berarti dia frekuensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 50 Hz gitu? Jadi 50 Hz ini artinya dalam waktu 1 sekon terjadi sebanyak 50 getaran. Seperti itu. Oke, jelas ya, insyaallah. Lalu selanjutnya adalah periode. Jadi periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran. Nah, periode ini kita tuliskan rumusnya yaitu T sama dengan seper F ya. Borina bisa menuliskan, jadi kalau F itu tadi kita ketahui banyaknya jumlah getaran atau bisa kita tulis N per T. Jadi si T ini
bisa kita tuliskan juga rumusnya selain per F, yaitu T per N. Sehingga kalau misalkan T sama dengan 1 per F, itu tadi dibolak-balik aja. Artinya periode itu merupakan banyak waktu yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah getaran. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Dalam waktu 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Lalu, berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, kita lihat di situ frekuensi getaran sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu. Getarannya berapa? 6.000 gitu. Dibagi dengan waktunya 0,5 menit. Setengah menit ya. Setengah menit itu kan sama dengan 30 sekon. Ya udah, berarti 6.000 dibagi 30 sama dengan 20 Hz. Seperti itu. Lalu 20 Hz ya. Lalu yang B, periodenya berapa tuh? Ya udah, karena F-nya udah diketahui, tulis aja T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 200. 0,005 sekon atau 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Seperti itu. Oke. Kita latihan soal ya. Sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam waktu 27 detik. Berapakah frekuensi dan periode getaran itu? Oke, kita jawab. Jadi kalau ditanya F sama dengan banyaknya jumlah getaran dibagi waktu, berarti 108 dibagi 27. Berapa tuh? 4 Hz ya? 4 Hz. Nah, lalu berapa periodenya? Ya udah, karena F-nya udah diketahui, kita tulis saja T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 sekon. Ya, jadi yang perlu teman-teman ingat, kalau satuan frekuensi adalah Hertz, seperti itu, Hertz ya. Kalau periode, ingat aja waktu T, sekon, seperti itu. Oke. Soal nomor 2. Sebuah penggaris plastik melakukan 330 getaran dalam waktu 1 menit. Maka frekuensi dan periode getaran pada penggaris tersebut adalah, ini kita tulis, F sama dengan N, biar ingat ya, per T. Berapa jumlah getarannya? 330. Waktunya berapa? 60. Oke, mohon maaf. 1 menit kan sama dengan 60 sekon. Jadi di sini Bu Rina tulis 60 ya. 330 dibagi 60, 350. Itu 5,5 Hz. Berarti T-nya sama dengan 1 per 5,5 sekon ya. Bisa teman-teman pecah ini. Bisa teman-teman pecah 1 per 5,5 itu berapa? Oke. Lalu
kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, perhatikan bandul berikut. Bandul bergerak dari P ke Q dalam waktu 0,05 sekon. Jika jarak P ke R adalah 13 cm, hitunglah jumlah getaran dari P ke Q, lalu frekuensinya, dan periodenya. Nah, di sini bandul bergerak dari P ke Q, dari P ke Q, ya kan? Dari P ke Q. Terus jarak dari P ke R ini 13 cm. Sedangkan P ke Q itu adalah setengahnya dari P ke R. Berarti dia P ke Q itu 6,5 cm. Seperti itu. Nah, terus ditanya nomor pertama yang A, jumlah getaran dari P ke Q. Kita ingat tadi, kalau satu getaran aja, kalau satu getaran kita bisa tuliskan dari P ke Q ke R, lalu balik lagi ke Q menuju ke P. Kan tadi kita udah belajar ya, satu getaran itu ketika dia sudah melewati semua titik dan kembali ke titik semula. Lalu berapa sih jumlah getaran dari P ke Q? Dari P ke Q itu adalah 1/4 getaran. Seperti itu. Nah, berarti ini jawaban A. Yang B, frekuensi. Kalau ditanya frekuensi, berarti F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jumlah getarannya berapa? 1/4 atau 0,25 dibagi dengan 0,05, berarti sama dengan 5 Hz. Ya. Lalu yang C, T sama dengan 1/F sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 sekon. Oke. Insyaallah belajar hari ini cukup. Jadi teman-teman coba cari soal terus dikerjakan. Semoga bisa bermanfaat, bisa diulang-ulang belajarnya. Semoga bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.